Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putri Dinandasari dengan NIM 172221017. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah psikologis dalam kebidanan. Dan di sebelah saya ada klien saya. Boleh perkenalkan nama terlebih dahulu, Bu? Ya, perkenalkan nama saya Dinda Lestari, saya klien dari Ibu Delia. Baik Ibu, sesuai yang kita obrolkan kemarin, saya di sini izin untuk mewawancara Ibu melalui video ya Bu. Kemarin kan Ibu cerita ke saya lewat WhatsApp pribadi. Sekarang saya izin untuk mewawancara Ibu dan videokan. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Saya juga nggak punya teman buat cerita. Saya mau cerita ke teman, mertua, orang tua, mereka kayak yang nggak peduli ke saya. Iya. Seperti yang Ibu tahu, saya sering buat status di WA. Itu karena saya nggak punya teman buat cerita, jadi saya lampiasinya melalui status. Walaupun saya tahu itu nggak baik ya, karena Masalah pribadi Ibu. Iya, itu masalah pribadi ya, tapi kayak gimana, saya nggak punya teman cerita. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menanyakan yang pertama profil Ibu dan keluarga Ibu. Yang kedua saya izin menanyakan permasalahan psikologis Ibu yang Ibu alami saat ini. Terus saya menanyakan penyebab Ibu mengalami psikologis ini karena apa. Dan yang terakhir saya izin menanyakan asuhan atau terapi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi psikologis ini ya Bu. Pertama saya izin menanyakan profil Ibu. Boleh kasih tahu saya Bu, nama Ibu panjangan siapa? Nama panjang saya Dinda Lestari. Baik Ibu Dinda, umur berapa saat ini? Tahun ini 22 tahun. 22 tahun. Ibu alamatnya di mana sekarang? Alamat saya di Kerawang. Saya tinggal di rumah bareng orang tua. Oh, masih bareng orang tua ya, Iya. Bu. Terus Ibu pekerjaannya ibu rumah tangga atau bekerja atau gimana? Iya, saya bekerja di PT. Di PT ini Kerawang? Iya, yang di Kerawang. Oh, yang Kerawang. Terus suami Ibu namanya siapa? Nama suami saya Teguh. Teguh. Ya. Umurnya? Umurnya sama, 22 tahun. juga. Terus anak Ibu sekarang usianya berapa? Oktober nanti umurnya 1 tahun 5 bulan. Masih 1 tahun ya Bu ya, masih kecil. Baik Ibu, sekarang saya izin menanyakan permasalahan psikologis Ibu dulu saat ini bagaimana Bu? Boleh diceritakan? Ya boleh, masalah yang ada di diri saya itu, saya sering cemas yang berlebih, marah-marah yang gak terkontrol, itu karena suami saya yang sampai sekarang belum bekerja dari sebelumnya dia kena PHK di pabriknya. Sejak COVID ya Bu ya? Iya, jadi suami saya tuh kena PHK gitu dari COVID itu. Sekalinya pulang juga, dia tuh jarang pulang Bu. Sekalinya pulang tuh dia marah-marah ke saya. Jarang pulang, suka marah-marah ke saya. Sama suka juga dia itu ngambil uang saya. Buat apa itu Bu? Dia diambil uang saya tuh, dia tuh buat kesenangan dia sendiri gitu Bu. Buat kesenangannya sendiri tuh dia suka main judi, suka gitulah buat keperluan dia sendiri gitu. Nggak pernah mikirin saya. Berarti suami Ibu kalau tidak kerja tidak ngasih Ibu nafkah sama anak Ibu, nggak dikasih nafkah? Iya, makanya saya suka kesel karena ya suami saya nggak pernah ngasih nafkah ke saya Bu. Kan saya juga kerja, saya kerja juga kan buat butuh, saya kerja juga kan buat memenuhi kebutuhan keluarga saya ya. Kan anak saya masih kecil, jadi masih butuh susu. Kan anak saya susunya pakai susu formula. Iya, pakai ASI ya Bu? Enggak, dari kecil maunya susu formula, mau dikasih ASI juga, ASI saya nggak keluar Bu. Terus kalau misalkan Ibu kerja, anak Ibu sama siapa? Kan saya tinggal sama orang tua saya ya, jadi anaknya mau nggak mau dititip ke orang tua. Oh baik. Baik Ibu, setelah saya simpulkan, Ibu sekarang ini sudah mengalami emosi yang tidak stabil, terus sering merasa cemas dan stres ya Bu. Boleh disebutkan penyebabnya apa? Iya Bu, emosi saya tuh kadang nggak stabil banget, sampai-sampai anak saya juga kena omelan mulu saya. Itu tuh penyebabnya karena suami saya tuh gak pernah pulang Bu. Kalau saya boleh tahu, suami Ibu ini kalau pulang ke rumah seminggu itu berapa kali Bu? Ada yang seminggu full di rumah, ada yang seminggu 2 kali. Dua kali pulang. Ya pulang ke rumah. Berarti Ibu stres itu
Karena suami ibu jarang pulang juga. Iya, karena ya gitu, nggak pernah ngebantu saya buat menjaga anak, walaupun ada orang tua yang bantu saya, tapi kan beda ya Ibu. Iya. Oh, berarti ibu sekarang ibu jadi tulang punggung keluarga ya, Bu? Iya, makanya saya juga jadi stres Bu, karena itu saya harus menanggung Iya, itu keluarga menanggung. saya. Yang harusnya kan saya di rumah gitu ya, Iya, ngurus anak, ngurus anak, beres-beres beres-beres rumah. rumah, ngebantuin pekerjaan rumah Iya, gitu ya. Ini malah jadi saya yang harus kerja buat ngebutuhin keluarga saya. tapi ibu kerja di PT ini menghilangkan rasa emosi ibu nggak? Iya, kalau saya lagi bekerja tuh ya hilang aja gitu rasa stres, Emosinya? emosi stres tuh nggak kerasa gitu. Tapi setiap pulang ke rumah tuh saya tuh bawaannya Kesel kesel lagi. mulu. Apalagi setiap pulang ke rumah ya, rumah berantakan, anak nangis. Jadi tuh saya gitu. Iya. Iya Apalagi nggak ada pusing, yang ngebantu nggak ya, ada Bu, yang dari pihak ngebantu. suami. Iya, suami saya tuh jarang jarang banget pulang Bu Pulang. ke rumah. Itu yang bikin saya Kesel. kesel. Walaupun saya capek di rumah gitu ya, Iya. tapi setiap saya pulang kerja ngelihat anak tuh bawaannya seneng Seneng. gitu, capek saya tuh hilang. Ya walaupun kadang-kadang suka kesel juga sih Iya. karena nangis mulu ya, tapi kan namanya anak kecil Anak ya Bu. kecil. Tapi ya seneng aja gitu kalau kalau pulang kerja anak seneng ceria, Seneng. oh mama gitu Iya, kan seneng nyariin. gitu. Iya, Terus sekarang anak ibu ada di rumah ya, Bu? Nggak iya dibawa? ada di rumah sama mama. Mamanya. Suami ibu nggak ada sekarang Nggak hari ada, Minggu. nggak ada di rumah. Dia tuh hari Minggu tuh, jarang-jarang banget pulang, Bu. Bener-bener hari Minggu tuh dia main aja gitu sama temen-temennya. Terus ibu nggak pernah nanya, nari tahu gitu kondisi dia di mana? Enggak, nggak pernah nyari tahu. Udah capek, Bu, saya. Udah terserah ya? Iya, udah terserah dia aja mau gimana gitu. Dulu, waktu awal-awal saya tanyain gitu kan, saya masih sabar ya, Bu. Iya, Tapi sekarang lama-lama kok kayak gitu. Jadi, ya udahlah. dibiarin aja. Mm-mm. Baik Bu, setelah saya dengarkan curahan isi hati Ibu, saya simpulkan jadi penyebab Ibu stres, emosional tidak stabil, dan stres itu karena suami Ibu jarang pulang, terus tidak mengasih nafkah, terus Ibu capek kerja ya Bu ya, yang harusnya Ibu di rumah, sekarang Ibu jadi tulang punggung, cari uang, kayak gitu. Oke baik Bu, sekarang saya izin menanyakan untuk terapi atau asuhan apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi supaya psikologis ini tidak berlanjut, Bu? Ya itu terapi saya tuh sejauh ini ya dengan bekerja ya Bu. Bekerja aja. Iya, soalnya dengan bekerja stres saya tuh teralihkan gitu. Kan kalau di tempat kerja tuh ketemu teman-teman, Teman. jadi bercanda-bercanda gitu lah ya. Iya. Jadi stres saya tuh agak mengurang ya walaupun masih stres sih. Iya. Berarti Ibu tidak melakukan ke psikologis atau apa gitu? Enggak, saya belum berani Bu. Ini juga baru ke ibu aja saya berani Cerita. cerita. Iya. Saya juga sering dengar cerita Ibu ya di WhatsApp Gitu. gitu. Jadi saya sudah cukup paham masalah apa yang Ibu alami. Baik Ibu, wawancaranya sekian saja. Terima kasih Ibu telah berkenan untuk membantu saya membuat video wawancara dan Ibu sudah berkenan menceritakan kondisi keluarga Ibu gimana ya Bu? Iya Bu, saya juga terima kasih Ibu mau mendengarkan cerita saya yang Iya, saya tahu. Ibu kalau mau cerita cerita saja ya. Saya sangat terbuka gitu, Ibu. makasih banyak ya Ibu Bu.